Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurbaitul Arsi. My registration number is A1M219105. In this video, I want to explain about the agreement between modified subjects and verbs. Nah, seperti yang kita ketahui, subject-verb agreement adalah kesesuaian antara subjek dan kata kerja atau verb. Jika subjeknya tunggal, maka kata kerjanya juga harus tunggal. Jika subjeknya jamak, maka kata kerjanya juga harus jamak. Nah, subjek yang demikian biasanya diikuti oleh prepositional phrase, yaitu frasa yang dimulai dengan preposisi. Jika terdapat prepositional phrase, maka subjek ditempatkan sebelum preposition. Contohnya seperti the door at the houses is broken. Nah, untuk penjelasannya, at the houses adalah prepositional phrase, maka subjek dalam kalimat tersebut adalah the door, dan verb yang digunakan adalah is, yang penempatannya setelah prepositional phrase. Kemudian, jika terdapat lebih dari satu prepositional phrase, maka subjek ditempatkan sebelum preposition pertama. Contohnya, the meeting of the teachers in the school begins at 10 a.m. Untuk penjelasannya, of the teachers in the school adalah prepositional phrase, maka subjek dalam kalimat tersebut adalah the meeting dan verb yang digunakan adalah begins. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Melana Wulandari and my register number is A1M219095. Well, I will give you explanation about the next hour material, namely Unit 48 is the agreement between subject with appositive and verbs. Before it, I will explain about what is appositive. Appositive is a noun or pronoun often with modifier set beside another noun or pronoun to explain or identify it. Maksudnya positif di sini yaitu berfungsi sebagai penjelas atau yang menjelaskan subjek, di mana biasanya appositif diantarai oleh dua tanda koma. Nah, tapi appositif itu tetap berkaitan dengan subjek maupun verbnya ketika membuat subject verb agreement. Dimana ketika membuat subject verb agreementnya itu appositif harus mengikuti subjeknya subjeknya berupa plural kah ataupun singular. Seperti kalau subjeknya plural, maka apositifnya harus plural dan verbsnya juga harus plural. Seperti juga subjeknya singular, maka apositifnya juga singular dan verbnya juga harus singular. Okay, I will give you one example. Mr. Jokowi, the President of Indonesia, is coming to Kendari to inaugurate the Teluk Kendari Bridge. Dari contoh yang telah saya berikan, kita bisa identifikasi bahwa subjeknya itu singular. Subjeknya itu singular, maka sudah pasti apositif dan verbnya juga itu singular. Di sini sudah sangat jelas bahwa apositifnya itu berada di antara subjek dan verbnya, di mana subjeknya yaitu Mr. Jokowi plural, singular maksud saya, dan apositifnya yaitu President of Indonesia yang singular juga, dan yes itu menjadi verbnya yang singular juga. So, kesimpulannya yaitu dalam membuat the agreement between subject
with appositive and verb itu harus mengikuti subjeknya, dimana jika subjeknya itu plural ataupun singular maka appositif dan verbnya juga itu harus plural atau singular. Nah, selain itu juga apositifnya di sini terletak di antara subjek dan verb. Nah, selain itu apositif jika dituliskan dia itu diantarai oleh dua tanda koma. Okay, I think that's enough for my explanation. In the last word, I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and thank you. My name is Rene Darmawalcha and my register number is A1M219107. In this occasion, I would like to explain about the agreement between subject with accompaniment and verb. But before we go further, I would like to explain subject-verb agreement first, and second one is interrupting phrase. Why I need to explain subject-verb agreement and interrupting phrase? Because these two will be included in the agreement between subject with accompaniment and verb. So let's move to subject-verb agreement first. What is subject-verb agreement actually? Subject-verb agreement is a subject that determine the verb. I mean like this: if the subject is singular, so the verb must be singular too. If the subject is plural, so the verb must be singular too. So let's move to the example. I have the example here. First, she studies at home. Second one, they study at home. We have the same verb here, but we have different subjects. In first example, I have she as subject, and the second example I have they as the subject. She here is singular subject, so because because the subject is singular, so the verb must be singular too, studies. So we need to change from study to be studies, because the singular form of study is studies. So let's move to the second example. They study at home. Why here is not studies? Because the subject here is plural, they atau mereka. They study. So the verb don't need to be added as or es, because this is the plural form of verb from study. And let's move to interrupting phrase. What is interrupting phrase? Interrupting phrase is a group of words that comes or appears between subject and the verb. Usually it will be surrounded by two commas. So what kind of interrupting phrase here we have? First, we have with, second accompanied by, third together with, fourth including, fifth, and the last one is as well as. So this is the kind of interrupting phrase. So what is the function of interrupting phrase? The function of interrupting phrase is to give a description or to give more information about the subject. So let's move to the example of the agreement between subject with complement and verb, and we are going to use these two subject-verb agreement and interrupting phrase. Example. I have an example here. The teacher with his students is protesting against the new regulation. So we have the teacher here as a subject, and we have is as a verb here, as a singular verb and a singular subject. So here happened a subject-verb agreement, but here we have the interrupting phrase with his students. Let's see, interrupting phrase has plural noun students, right? Students, but why it doesn't change this is to be a plural? Because this interrupting phrase
is not the real subject. The real subject is the teacher. This interacting phrase just a group of words that give more information or give more description about the teacher here, that or accompany the noun of or accompany the subject here and the teacher. Yeah, right. So here we got our subject verb agreement. The teacher and is singular subject, singular verb, and we have our interacting phrase with the students. So let's move to another example. So our second example here, we have they as a subject, and the subject is plural, and we have study as a verb, and study is a plural verb. So here we have our interacting phrase accompanied by the teacher, right? Accompanied by the teacher, ditemani oleh gurunya atau ditemani oleh gurunya. Accompanied by the teacher. Here, teacher is singular. So why it doesn't change study here to be a singular verb? Because this interacting phrase is not a subject. This is just a group of words for just more information about this subject day, or give more information of this day. Yeah. Well, I think that's all of my explanation. Thank you so much. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norce dengan NIM A1M2 19099 dan saya akan menjelaskan materi unit 49 yang berjudul The Agreement Between There or Here and Verb. Oke, langsung saja. There or here are used the subject of the sentence. The real subject follow later. If the subject of the noun that follow is singular, we use the singular verb. And if the subject of the noun that follow is plural, we use the plural verb. Nah, maksud dari pernyataan tersebut adalah there or here berfungsi sebagai subjek, tetapi bukan sebagai subjek utama. There or here bisa digunakan ke dalam dua bentuk, yaitu sebagai singular atau tunggal dan sebagai jamak atau plural. Nah, bagaimana cara kita melihat the agreement between there or here and verb? Nah, seperti yang kita ketahui, subject verb agreement itu dia jika subjek asli yang digunakan itu singular atau tunggal, maka verbnya juga singular. Dan jika subjek asli yang digunakan itu plural, maka verbnya juga plural. Tetapi karena posisi there or here sebagai subjek yang berada pada awal kalimat, sehingga menyebabkan subjek asli atau subjek utamanya itu berada setelah verbnya. Nah, sebagai contoh, there is still a problem. Nah, dari contoh tersebut, there dia bertindak sebagai subjek yang berada pada awal kalimat. Is, dia mengarah kepada subjek aslinya, yang mana subjek aslinya di sini yaitu problem. Problem itu singular, sehingga menyebabkan helping verbnya itu singular, yaitu is. Nah, untuk contoh lainnya yaitu there are two girls in the garden. Nah, dari contoh tersebut, there bertindak sebagai subjek yang posisinya berada di awal kalimat. Nah, untuk are, dia mengarah kepada subjek aslinya, yang mana subjek aslinya yaitu girls. Girls di sini jamak, sehingga menyebabkan helping verbnya itu jamak, yaitu are. Nah, untuk contoh lainnya yaitu here is a candy for you. Nah, dari contoh tersebut, here bertindak sebagai subjek yang posisinya berada di awal kalimat. Is, dia mengarah kepada subjek utamanya, yang mana subjek utamanya itu yaitu candy. Candy di sini yaitu dia tunggal, sehingga menyebabkan helping verbnya juga yaitu tunggal,
yaitu is. Nah, untuk contoh lainnya yaitu here are the list that you need. Nah, dari contoh tersebut, here bertindak sebagai subjek yang posisinya berada di awal kalimat. Selanjutnya yaitu are. Are di sini mengarah pada subjek utamanya, yang mana subjek utamanya itu yaitu list. List di sini yaitu jamak, sehingga menyebabkan helping verbnya itu juga jamak, yaitu are. Demikian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Ain. My registration number A1M219103. I will describe the material about the agreement between indefinite subject and verb. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi indefinite subject. Indefinite subject adalah subjek yang menerangkan sesuatu yang tidak pasti atau sesuatu yang tidak spesifik. Bisa juga dikatakan sebagai sesuatu yang tidak diketahui sama sekali atau tidak jelas subjeknya. Indefinite subject terdiri dari banyak, yaitu seperti anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything, somebody, someone, something, dan masih banyak lagi. Any digunakan untuk kalimat pertanyaan atau kalimat yang bermakna negatif. Tetapi jika kalian ingin menjelaskan sesuatu kalimat yang bermakna positif, kalian bisa menggunakan kata some dan every. Example: is there anything? Is there anything I can do for you? Kedua, every. Every digunakan untuk kalimat positif, tetapi tidak bermakna negatif atau kalimat pertanyaan. Example: everyone who has the ticket will definitely get a seat. Dan ketiga adalah some. Some digunakan untuk sekelompok orang, tapi tetap dihitung sebagai satu kesatuan di mana maknanya itu tunggal. Example: some of them don't like it. Anybody dan anything sebenarnya sama saja, tetapi yang membedakan hanyalah sifat dari kedua kata tersebut. Body bersifat informal, sedangkan one bersifat formal. Dan somebody dan someone terdiri dari banyak, tidak diketahui jumlahnya, tetapi tetap bersifat singular atau tunggal. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muharan Surya Pribadi and my register number is A1M219097. Oke, di sini saya akan menjelaskan the agreement between indefinite pronoun. Adapun bagian dari indefinite pronoun itu sendiri adalah each, either, neither, no one, nothing, and whoever. Tiap indefinite pronoun ini memiliki sifat yang sama, yaitu bersifat singular, di mana
Walaupun mereka bersifat singular, tapi mereka memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu contohnya seperti each. Each berfungsi sebagai subjek yang menerangkan suatu kelompok yang memiliki anggota yang lebih dari satu yang bersifat tunggal atau sebagai satu kesatuan. Nah, kemudian itulah mengapa each di sini bersifat singular, karena verb otomatis juga verb bersifat singular. Namun di sini ada prepositional phrase. Di mana prepositional phrase ini bersifat jamak, tetapi tidak mempengaruhi verbnya itu sendiri, yaitu gives. Di mana prepositional phrase-nya bersifat jamak, tetapi mengapa tidak mempengaruhi verbnya? Itu karena of the store itu bukan subjek yang sebenarnya, namun subjek yang sebenarnya itu di sini adalah each itu sendiri. Jadi kalian harus berhati-hati di mana prepositional phrase itu dapat mengecoh. Oke, selanjutnya yaitu neither. Neither di sini berfungsi sebagai subjek yang menerangkan seseorang ataupun sebuah benda dan bermakna tidak satupun. Pada contoh ini, neither berfungsi bersifat singular. Oleh karena itu, verbnya juga harus bersifat singular. Dari awalnya lead menjadi leads. Sama seperti sebelumnya, prepositional phrase-nya bersifat jamak, tetapi tidak mempengaruhi verbnya karena prepositional phrase-nya itu bukan merupakan bagian dari subjeknya itu sendiri. Dan selanjutnya no one. No one ini berfungsi sebagai subjek yang menunjukkan ketidakberadaannya orang dan memiliki makna tidak seorang pun atau tidak ada seseorang. Pada kalimat ini no one berfungsi sebagai subjek yang bersifat singular. Oleh karena itu verbnya juga singular, yaitu dari now menjadi knows. Nothing bisa merujuk pada suatu benda, objek, keadaan, ataupun yang tidak spesifik. Nothing juga bersifat singular. Oleh karena itu, verbnya juga harus singular, di mana verbnya merupakan helping verb is. Okay, and the last one, whoever. Whoever berfungsi sebagai subjek yang khusus menerangkan orang. Orang yang diterangkan pada whoever bersifat tidak pasti dan bisa saja siapapun. Sama seperti indefinite pronoun yang lain, whoever bersifat singular. Oleh karena itu, verbnya juga harus bersifat singular. Dari awalnya come menjadi comes. I think that's all. Thank you so much.